Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa diberikan kesehatan, bisa bertemu kembali, walaupun kita tatap layar laptop sama-sama ya, tidak ketemu di kelas. Nah, jangan lupa, karena ini lagi masa pandemi, jangan kendor dengan 5M-nya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Agung, pimpin doa. Siap. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Lanjutkan untuk memupuk semangat kita, nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang saya pimpin lewat video di sini. Jadi harap kalian semuanya berdiri. Oke, nyanyikan lagu selesai. Boleh kalian duduk lagi semua. Terus saya akan absen ya. Yang pertama, Agung. Hadir, Bu. Angga. Ada, Bu. Andriani. Hadir, Bu. Ardi. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Muhammad Nur. Hadir, Mem. Nurul. Hadir, Bu. Haryani. Hadir, Bu. Seni. Hadir, Bu. Puji. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, materi hari ini adalah materi berikutnya dari Sumpah Pemuda. Sudah saya berikan bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD-nya di e-learning kalian. Ya, jadi saya harapkan kalian semua sudah mendownloadnya. Minimal kamu sudah bacalah PowerPoint atau bahan ajarnya ya. Oke. Kemudian minggu kemarin kita sudah belajar mengenai latar belakang Sumpah Pemuda ya kan, bahwa Sumpah Pemuda itu lahir dari adanya kesamaan nasib, kesengsaraan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang Indonesia ya kan, di mana di situ nanti pemuda-pemuda kita yang sudah mendapatkan pendidikan ala Eropa ataupun yang sudah lulus mungkin pendidikan dari sekolah rakyat itu timbul semangat untuk mereka bersatu gitu kan, timbul semangat bahwa oh kita ini satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa yaitu Indonesia gitu. Kemudian adalah peristiwa ikrar Sumpah Pemuda ya kan. Nah, dari ikrar Sumpah Pemuda itu nanti lahirlah yang namanya jiwa keindonesiaan, baik itu ada di dalam diri setiap pemuda maupun di organisasi pemuda pada saat itu gitu. Kita akan bahas mengenai penguatan jati diri keindonesiaan. Ya, Kepak Garuda. Orang Soekarno bilang bahwa kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Tujuan dari indikator dari materi hari ini, saya harapkan kamu bisa menganalisis perjuangan pemuda pasca Sumpah Pemuda dan nasionalisme yang revolusioner, kemudian menganalisis perjuangan melalui Foxtrot, kemudian nantinya kamu bisa mempresentasikan hasil laporan mengenai peran pemuda pasca Sumpah Pemuda saat ini. Tujuan pembelajarannya, setelah kita sama-sama mengamati gambar, video yang ada dalam PowerPoint ini, kamu nanti secara berkelompok mampu menganalisis perjuangan pemuda pasca Sumpah Pemuda, kemudian nasionalisme revolusioner itu seperti apa, dan perjuangan melalui Foxtrot itu seperti apa, dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar sesuai pemahaman masing-masing, dan diharapkan mampu mempresentasikan mengenai peran pemuda
pasca Sumpah Pemuda saat ini dengan mengembangkan karakter percaya diri dan disiplin. Arti penting materi hari ini adalah bahwa Sumpah Pemuda memiliki makna yang strategis dalam rangkaian untuk mengembangkan proses penguatan jati diri bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi dan partai yang ada secara tegas mendasarkan jiwa dan semangat keindonesiaan. Partai atau organisasi mulai menambahkan nama Indonesia, misalnya Partai Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Yel-yel dulu sebagai penyemangat. Iya, sudah sakit Oke, belakangku. Bu, siap. Ayo, SMA 90 Jakarta. Sekolahku. Sekolahku. Hebat. Prestasi. Prestasiku mantap. Ya. Dari gambar ini, ada yang tahu nggak sih ini gambar apa nih orang-orang berkumpul? Rapat, Bu. Rapat apa itu, Seni? Itu kayaknya rapat para pemuda untuk merumuskan Sumpah Pancasila. Sumpah Pemuda, maaf, Bu. Ya. Merumuskan Sumpah Pemuda. Dari Ya, gambar baik, ini, apakah ada timbul pertanyaan di benak kalian? Ardi, silakan. Saya, Bu. Ya. Apakah aktivitas yang tertera pada gambar, Bu, ada kaitannya dengan proses penguatan jati diri keindonesiaan? Nah, apakah ada kaitannya dengan proses jati diri keindonesiaan? Kata Ardi. Ada lagi? Angga, silakan. Baik Bu, saya mau nanya nih. Apakah organisasi yang ada di gambar itu termasuk organisasi yang sifatnya kooperatif atau non-kooperatif, Bu? Itu aja deh, Bu. Ya, karena kan kita sudah belajar ya minggu kemarin mengenai organisasi. Pada masa ini tuh ada 2 organisasi yang sifatnya kooperatif maupun organisasi yang sifatnya non-kooperatif. Dan kamu udah tahu tentang Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Tapi ini ada organisasi baru. Nah, ini termasuk kooperatif atau non-kooperatif gitu kan? Nah, itu pertanyaan Angga tuh bagus banget tuh gitu. Nah, nanti kita akan temui jawabannya pada saat kita mengidentifikasi masalah, kemudian pada saat kita mengumpulkan data video. Suara bagian bawah yang mengangkat 5 anggota baru untuk menentukan Foxtrot resmi bertugas dan berfungsi pada 18 Mei 1918. Anggota Foxtrot terdiri dari 1 orang ketua dan 38 orang anggota. Merupakan wadah tokoh Indonesia untuk menyuarakan aksinya. Mereka berhasil mengharus ordonansi sekolah liar dan Urinale Santi, serta mensahkan otonomi daerah dalam batasan tertentu. Namun, aktivitas Foxtrot harus berakhir begitu Jepang berkuasa. Badan legislatif baru dibentuk kembali setelah Indonesia merdeka dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat dan diresmikan sebagai hari jadi DPR. Itu mengenai Foxtrot. Cikal bakal dari yang kamu mungkin tahu MPR DPR, tapi ini pada masa Belanda. Dari video itu, bagaimana pendapat kalian mengenai Foxtrot? Ya, Haryani. Iya, Bu. Foxtrot adalah lembaga perwakilan rakyat pertama yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, Bu. Bagus sekali Haryani. Berarti kamu nonton videonya dengan cermat. Ada yang mau bertanya mengenai video tadi? Bu, saya, Bu. Oh ya, Nurul. Berarti di Foxtrot itu yang jadi anggotanya ada penduduk pribumi juga ya, Bu ya? Ya, ada. Walaupun sedikit. Apa nanti nggak akan jadi mereka melawan Hindia Belanda, Bu? Atau istilahnya senjata makan tuan itu, Bu? Pintar Nurul. Pertanyaannya cerdas. Apakah nanti nggak jadi senjata makan tuan? Ada orang Indonesianya. Itu kan lembaga yang dibuat oleh kolonial Belanda, gitu kan. Nah, nanti kamu akan tahu jawabannya di kelompok. Kita akan berdiskusi ya. Saya sudah buat menjadi 3 kelompok untuk kalian berdiskusi. Nanti
saya sudah buat break room-nya di Zoom ini. Untuk kalian berdiskusi, saya kasih waktu 10 menit. LKPD-nya saya harap sudah kalian pegang masing-masing, ya, sudah kalian download. Silakan masuk ke break room-nya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Aman? Kelompok 3, Agung? Kerja semua? Aman, Pak Maman, Bu. Puji nanti saya paksa, Bu, untuk bekerja, Bu. Tenang aja, Bu. Oke, saya mau pindah lagi ke kelompok 2. Lisa, kelompok 2 aman? Aman, Bu. Semuanya kerja. Oke, kelompok 1, Angga? Ya, Bu. Aman, Bu. Di sini, Bu. Semuanya pada kerja, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Kita kembali ke room utama. Nah, setelah kalian berdiskusi, saatnya kalian untuk presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini perwakilan. Coba saya lihat dulu. Kalian sudah memberikan jawaban LKPD-nya, sudah kalian unggah ke LMS. Jadi saya sudah bisa download juga. Jadi akan saya tayangkan melalui laptop saya aja ya. Untuk kelompok yang pertama, dari 2 gambar ini adalah contoh organisasi masa kolonial Indonesia Kecil Muda gambarnya, Bu. dan organisasi Tulisannya. masa milenial. Nih, ya kita lihat dikelompokkan apakah mereka bersifat kooperatif atau non kooperatif seperti yang tadi teman kamu tanyakan. Ayo silakan Andriani dibaca hasil jawabannya. Ini saya udah punya hasil jawaban kamu. Ya Bu, siap Bu. Jadi untuk organisasi pemuda pada masa kolonial, Ibu, contohnya Perhimpunan Indonesia, ini termasuk organisasi non-kooperatif. Kemudian yang kedua Indonesia Muda, termasuk organisasi non-kooperatif. Kemudian yang ketiga GAPI, non-kooperatif. Dan keempat Budi Utomo, kooperatif. Untuk organisasi pemuda berpolitik masa milenial, Ibu, yang pertama Giring Niji, itu kooperatif. Kemudian yang kedua PSI kooperatif. Kemudian AHY, Agus Harimukti Yudhoyono, ya, benar. dari Demokrat, Ibu, partainya non kooperatif. Ya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Andriani atas jawaban kelompoknya. Kita beralih ke kelompok 2 ya, tentang PNI Marxisme, Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Soekarno. Nah, di sini nasionalisme revolusioner serta dampaknya pada masa kolonial. Silakan Ardi dibaca hasil diskusi kelompokmu. Iya, Bu. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Kemudian revolusioner adalah orang yang berpartisipasi atau mendukung revolusi. Kemudian nasionalisme yang revolusioner adalah mengacu kepada seorang tokoh yaitu Soekarno, seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927. Ciri utama dari gerakan nasionalisme revolusioner di Indonesia adalah kritik tajam dan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dilansir dari buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia. Tokoh pencetus gerakan nasionalisme revolusioner Indonesia banyak yang ditahan dan diasingkan oleh Belanda karena dianggap terlalu provokatif dan berbahaya bagi stabilitas pemerintahan Hindia Belanda. Itu, Bu. Ya, ini tentang nasionalisme revolusioner atau nasionalisme yang
Mungkin kalau kita kategorikan dengan materi yang lalu adalah yang radikal. Jadi tokoh-tokohnya itu banyak banget yang dibuang, ditahan oleh Belanda seperti Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Kelompok 3, ayo saya minta Nur dan Puji mungkin bisa bergantian. Iya, Bu. Fungsi dan tugas Volksrat itu memberikan nasihat yang bersifat politik kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui sidang Volksrat. Nah, fungsi dan tugas DPR saat ini yang pertama fungsi legislatif, menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, ketiga menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, itu membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Ya. Nur dan Puji atas presentasi kelompoknya. Di materi ini, ya kan, kita bisa menarik kesimpulan pernyataan bahwa Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat yang ada dalam diri setiap warga negara Indonesia, ya kan. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama, kemudian juga mereka terinspirasi dengan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta. Ada kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi ini? Ya, Nur, silakan. Iya, Mem. Kesimpulannya ternyata organisasi GAPI ini dibentuk setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda yang terdiri dari berbagai partai-partai dan organisasi politik yang ada pada saat itu dengan semboyan Indonesia Berparlemen dan merupakan organisasi non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Mem. Nah, jadi kamu tahu kan, gambar ini adalah gambar organisasi GAPI, organisasi yang dibentuk dari berbagai macam organisasi dan diperkirakan itu mereka ada setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda gitu. Bagus sekali kesimpulannya, Nur. Nah, sekarang makna Sumpah Pemuda bagi kalian kaum milenial apa nih? Ada yang bisa? Saya, Bu. Lisa. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk selalu mempunyai rasa cinta kepada tanah air kita Indonesia. Beberapa caranya adalah dengan berusaha untuk berkarya untuk bangsa sendiri, selalu menggunakan produk-produk negeri sendiri, dan lain sebagainya. Oke, makasih Lisa. Ada lagi Puji? Saya dari sini dapat disimpulkan bahwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghilangkan perselisihan satu sama lain. Itu, Bu. Ya, ada yang bisa memberikan kesan atau kritik mengenai pembelajaran hari ini, Ketua kelas? Saya, Ya, Bu. Pak. Oke. Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat penting ternyata. Yang menandakan bahwa peran pemuda ini ternyata bisa mengubah sejarah bangsa kita. Seperti itu, Bu. Tangan untuk Agung sebagai ketua kelas juga. Mantap sekali kesannya untuk pelajaran hari ini ya. Jadi bisa dibilang bahwa pemuda itu adalah penyambung lidah rakyat. Di kedepannya nanti kamu akan belajar mengenai peran pemuda dalam sejarah Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, kemudian sebelum saya tutup Zoom kita hari ini, mengingatkan lagi bahwa di e-learning kamu itu sudah ada tes sumatif bab 3. Minggu depan kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia, seperti apa. Nanti saya akan kasih
bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD-nya di e-learning kamu. Jadi saya harap kamu sudah mendownloadnya, sudah membacanya terlebih dahulu. Karena tadi diawali oleh doa, maka kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Ketua kelas? Ya Bu, ya siap. Oke teman-teman, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Ketua kelas.